Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dari 10 TKJ 4. Saya akan membahas dan menjelaskan kembali materi tentang perangkat lunak. 1. Sistem operasi. 2. Aplikasi penjelajah internet. 3. Aplikasi persuratan. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Berikut ini adalah sistem operasi yang sangat terkenal dan sering digunakan oleh beberapa orang, yaitu yang ke-1 Windows, yang kedua macOS, yang ketiga Linux. Dari ketiga perangkat ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Windows adalah sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan, terutama bagi pengguna di Indonesia. Banyak perusahaan, institusi, organisasi, maupun pribadi yang memilih Windows dengan alasan karena terbiasa dan lebih mudah digunakan. Perkembangan Windows sendiri dari waktu ke waktu sungguhlah signifikan. Beberapa versi Windows terbaru mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya. Namun perlu diketahui bahwa Windows ini berbayar. Meskipun dengan fasilitas yang baik, namun banyak orang yang berasumsi bahwa harga lisensi Windows cukuplah mahal. Ini yang menyebabkan maraknya Windows bajakan yang bisa diunduh di situs website. Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat gratis. Dalam hal ini, pengembangan Linux dapat dilakukan secara bebas dan dapat didistribusikan tanpa memerlukan lisensi apapun. Menjadi keunggulan pada Linux karena mampu menjadi alternatif untuk digunakan selain sistem operasi Windows yang begitu mahal dan tidak rentan akan serangan-serangan virus. macOS adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka secara grafis yang sangat baik dan cepat. Sistem operasi ini biasanya sudah tertanam pada produk laptop ataupun netbook perusahaan Apple, yaitu MacBook. 2. Aplikasi penjelajahan internet. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox atau Firefox aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird, adalah peramban situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Peramban ini juga sering menjadi rekomendasi yang positif bagi pengguna selain peramban Google Chrome. Internet Explorer. Windows Internet Explorer adalah sebuah peramban situs web dan sebuah perangkat lunak yang bertanam pada sistem operasi Windows. Pengguna bisa memanfaatkan peramban untuk mengakses situs-situs website tanpa harus melakukan instalasi peramban lainnya. Microsoft Edge. Microsoft Edge adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan peramban Windows Internet Explorer, di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. Namun pengguna juga bisa menggunakan peramban Microsoft Edge ini pada piranti smartphone. Google Chrome. Google Chrome adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini bisa digunakan di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS. Bahkan saat ini sistem operasi OS telah dirilis. Google Chrome sering menjadi rekomendasi pengguna peramban karena layanan dan kemampuan yang lebih fleksibel dan stabil dibandingkan peramban yang lain. Safari. Safari adalah browser web
grafis open source sebagian berbasis web yang dikembangkan oleh Apple. Ini pertama kali muncul sebagai bagian dari macOS X Partner di Mac pada tahun 2003. Kemudian versi seluler dikenalkan sebagai bagian dari iPhone iOS 11 di iPhone dan iPod Touch pada tahun 2007. Saat ini didukung di iOS dan iPadOS. Terakhir penjelasan dari saya ialah aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berikut. Google Mail. Apa itu Google Mail? Google Mail adalah layanan email gratis yang disediakan oleh Google. Pada tahun 2019, ia memiliki 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Penggunaannya biasanya mengakses Gmail di browser web atau aplikasi seluler resmi Gmail. Gmail juga mendukung bagi penggunanya untuk mengakses email-email melalui protokol POP dan IMAP. Yahoo Mail adalah sebuah penyedia surat elektronik. Yahoo merupakan penyediaan surat elektronik terbesar yang sering digunakan oleh jutaan penggunanya. Dengan utama Yahoo Mail ialah Windows Live Hotmail, Gmail, dan Mail. Outlook.com. Outlook.com adalah aplikasi web pengelola informasi pribadi dari Microsoft yang terdiri dari layanan web, email, kalender, kontak, dan tugas. Didirikan pada tahun 1996 oleh Sabir Bastian dan Jack Smith sebagai Hotmail oleh Microsoft pada tahun 1997 dan diluncurkan kembali sebagai MSN Hotmail, kemudian diganti namanya menjadi Windows Live Hotmail sebagai bagian dari rangkaian produk Windows Live.